Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi bersama kami pada acara Poucapes Podcast with calon-calon profesi. Untuk siang kali ini Kang Eldi, kita pasti berbicara mengenai anak-anak ya. Oke, pastinya dong tentang anak-anak. Dan tema yang akan diambil yaitu mengenai Make Your Best Home for Children. Jadilah rumah yang terbaik untuk anak. Ini nih mengenai Make Your Best Home for Children. Rumah bukan hanya sekedar bangunan saja. Rumah adalah momen di mana orang-orang tersayang berkumpul dan bercengkrama di ruang tengah depan dengan obrolan disertai galak tawa dan juga disertai dengan semangkuk makanan ringan. Maksudnya ya. Rumah bukan hanya sekedar materi atau fasilitas yang anak butuhkan. Hal yang sangat dibutuhkan oleh anak usia dini adalah kasih sayang dan perhatian yang orang tua berikan kepada anak usia dini ya. Jadilah rumah sebagai teman curhat anak, tempat bercerita dan berkeluh kesah, dan jadilah support system yang paling utama untuk anak-anak kita. Oke. Untuk melengkapi podcast kali ini, kita ini tidak hanya berdua ya. Kita ini sekarang akan bertemukan dengan dua orang narasumber tentunya dari mahasiswa TG PAUD UPI Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama ada siapa nih Teh? Ada Teh Tiara Intana Putri Kusuma dan rekannya Teh Seli Aprilia Santana. Oke, dulu ya. Teh Tiara apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Kang Eldi, bagaimana kabarnya juga Kang Eldi? Alhamdulillah tentunya baik ya. Kalau Teh Seli gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kabar saya sendiri baik Kang Eldi. Oke. Tiara nih, bagaimana kesibukannya untuk hari ini? Untuk masa-masa ini Belakangan mungkin ini ya? Ya belakangan ini. Belakangan ini mungkin kesibukan saya sebagai mahasiswa. Iya. Semester 2 ya? Ngejar-ngejar gitu lah ini kayaknya. Banyak kerja. Iya, kita juga semalam tuh nggak ada ya tes Nggak tidur. Nggak tidur ya? Iya, buat Kerjain apa tuh? ngerjain Tugas ya? tugas salah satu Ya. mata kuliah ya. Terus mungkin selain itu saya juga sebagai mahasiswi semester 2 ya, ada banyak sekali observasi di mata kuliah kami, Hampir semua mata kuliah ya. hampir semua mata kuliah Ada observasi dan kunjungan ya. kegiatan observasi gitu. Terus selain itu saya juga aktif di himpunan mahasiswa mungkin, dan juga untuk kegiatan mahasiswa untuk persiapan proker-proker selanjutnya. Masya Allah, ternyata Teh Tiara ini Produktif produktif ya. sekali ya. Salah satu mahasiswa yang mungkin kura-kura ya, kuliah rapat ya. Tentunya tidak hanya kuliah di samping akademik, tapi Teh Tiara juga ini aktif di non akademiknya juga ya, organisasi dan UKM. Oke, kalau Teh Seli seperti apa nih kesibukannya pada belakangan ini? Mungkin berbeda ya sama Teh Tiara yang produktif. Insya Allah. Kalau tentang kesibukan mungkin saya pribadi kalau ditanya kesibukan itu gak sibuk-sibuk amat ya, tapi paling belakangan ini banyak tugas gitu. Ya udahlah, kerjaan aja asal beres kan. Kalau juga kita tadi ya nggak tidur, banyak kerja deadline gitu. Mungkin kalau ditanya soal kesibukan tugas doang sih. Ya. Oke, Teh Seli dan juga Teh Tiara ya, udah disebutin ya tadi berbagai kegiatannya ya, yang sangat produktif gitu ya. Nanti kita kembali lagi nih ke tema kali ini, yaitu mengenai apa kayaknya nih? Make your best home for children. Jadilah Ya. rumah terbaik untuk Untuk anak. anak. Nah, ngomong tentang rumah nih, rumah sendiri gitu menurut Teh Seli dan Teh Tiara ini rumah itu seperti apa sih? Didefinisikan seperti apa rumah itu? Apakah tempat pulang atau Ya. tempat ternyaman? Siapa dulu nih? Boleh Teh Seli? Oke, Teh Seli. Kalau makna rumah ya menurut saya rumah itu apa ya, bukan sekedar bangunan apa sih yang mewah gitu. Oke. Menurut saya rumah itu tempat pulang, tapi tempat itu bukan sebuah tempat, melainkan tentang segala apa yang ada di dalamnya gitu. Jadi rumah itu sesuatu yang bisa memberikan kita kenyamanan, kehangatan, dan kebahagiaan gitu. Khususnya untuk anak ya, kita itu sebagai orang tua harus bisa menjadi rumah bagi mereka juga gitu, mungkin makna rumah. Oke, jadi mungkin rumah itu bukan hanya sekedar bangunan yang mewah gitu ya Teh Seli, melainkan tempat pulang yang nyaman gitu ya. Sesuatu yang isinya mungkin Yang membuat mereka hangat gitu ya. Ya mungkin maksudnya dari Apa ya, aplikasi rumah sendiri. Iya. Ya, tentunya kan.
Nah, Oke. untuk Teh Tiara nih, makna rumah bagi Teh Tiara itu Seperti apa? Makna rumah bagi saya itu mungkin lebih ke definisi rumahnya. Ya. Kalau rumah itu secara istilahnya mungkin tempat seseorang bebas, dan bebasnya tuh secara nyaman gitu untuk mengeluarkan ekspresi dirinya sendiri, seperti mungkin memberi dan menerima sebuah kasih sayang dan cinta terhadap satu sama lain. Kalau dari rumah itu sendiri kan isinya tuh keluarga ya, Iya. isinya keluarga, ada yang saling menyayangi. Dan kalau misalkan berkaitan dengan anak usia dini itu sendiri, rumah itu sangat berpengaruh untuk perkembangan juga, untuk Sebagai faktor ya. ya, sebagai faktor perkembangan Iya. dan pertumbuhannya, karena berpengaruh ya Teh. Iya. Karena menurut pengalaman saya dari observasi kesana kesini dan berinteraksi dengan banyaknya anak usia dini gitu, apa ya, karakter anak-anak itu Beda-beda ya, pastinya ya. Tidak sama Kita ya, itu tidak bisa menyamakan seorang anak-anak itu sama karakternya, pasti berbeda. Dan apalagi latar belakang anak dari keluarganya juga berbeda. Berbeda-beda ya. pola asuhnya juga pasti kan berbeda gitu. Jadi rumah itu merupakan titik awal seorang anak untuk mencari jati dirinya, dan juga awal pengaruh anak di kedepannya akan menjadi seperti apa, mengenai karakteristiknya, mengenai prinsipnya, mengenai ideologi anak sendiri, itu berasal dari rumahnya. Rumah ya. Dari keluarga. Jadi saya seperti itu. Oke ya. Jadi mungkin makna rumah sendiri bagi anak itu tempat mereka pulang dan tempat mereka mendapat kasih sayang, perlindungan, gitu ya. Jadi bukan hanya Jadi sekedar rumah itu bukan hanya sekedar bangunan dan bangunan-bangunan barang-barang yang mewah yang gitu berada di ya. dalamnya, bukan ya. Karena Bukan ya. cuma mungkin ya bangunan yang mewah gitu, alat prasarana yang mewah, jika kasih sayang kurang ya. terhadap mereka kurang ya. Jadi seperti itulah yang mungkin yang anak-anak dibutuhkan ya, yang diperlukan. anak-anak harapkan tentunya ya. Tuh. Semua hal juga tergantung kondisi perasaannya. Iya. Jadi mau dimanapun kita gitu, kalau misalkan perasaan kita nyaman di suatu tempat, entah rumah itu seperti apa dan bagaimana, sekurang apapun, selama perasaan kita oke, kayak nyaman, berarti mungkin itu rumah kita ya. Soalnya kan ada peribahasa baiti janati ya, rumahku adalah surgaku. Baik nih Teki, pertanyaan yang kedua, mengapa sih harus menjadi rumah yang terbaik itu untuk anak? Bagaimana nih menurut Teh Tiara? Mengapa harus menjadi rumah yang terbaik untuk anak-anak? Mengapa harus menjadi rumah yang terbaik untuk anak-anak? Bersinggungan dengan tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin karena rumah itu sendiri merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan seorang anak usia dini, dan bagaimana proses awal dari semuanya gitu ya. Kita harus menciptakan suatu rumah yang baik untuk anak usia dini itu membutuhkan effort yang sangat besar pastinya, karena kita tuh harus bisa menyeimbangkan segala hal gitu, entah dari kenyamanan untuk anaknya sendiri, entah mungkin dari pola asuh yang harus diseimbangkan dengan karakter anak itu dari lahirnya gitu. Rumah yang baik itu menurut saya sangat penting sih untuk anak usia dini. Karena mungkin kan anak juga anak itu sebagai peniru yang sangat handal gitu ya. Tentunya ya. Jadi nih, Seperti apa nih seperti apa rumah yang terbaik untuk anak itu? Mungkin rumah yang terbaik untuk anak itu kita itu harus menciptakan suasana rumahnya dulu ya, kenyamanan, kehangatan, karena anak itu kan juga membutuhkan tempat pulang ya, ke siapa lagi kan kalau bukan ke orang tuanya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua, maksudnya calon orang tua mungkin nanti Calon-calon. ya harus pintar-pintar gitu menciptakan suasana agar anak itu merasa nyaman betah di rumah. Tentram Jadi gitu ya. iya, kalau anak lagi banyak pikiran mungkin kan dia juga butuh tempat cerita
menetap, itu tempat pulang. Kemana lagi kalau bukan ke rumahnya itu ya. Jadi terkadang ke anak juga kan manusia gitu, gitu deh. Terkadang kan anak juga kan emang manusia gitu ya, seperti orang dewasa ya gitu. Iya, pasti kan punya kayak keluh kesah, butuh didengar, butuh nasihat. Jadi siapa lagi kalau bukan orang tua, terus rumah, keluarga yang ada di dalamnya, mungkin seperti itu. Ya. Dan rumah yang baik itu harus punya apa ya? Harus punya sesuatu atau berbagai hal yang disiapkan gitu. Mungkin kalau misalnya dari saya, untuk menciptakan rumah yang baik itu dimulai dari kenyamanan orang tua itu sendiri. Sebelum kita siap untuk melahirkan seorang anak, gitu, kita harus mempersiapkan dari dalam diri kita sendiri sebagai orang tua. Iya, sangat matang. Betul, karena kenyamanan orang tua juga akan berpengaruh terhadap kenyamanan anak, gitu. Selain itu juga harus menciptakan komunikasi yang baik, terus harus menciptakan apa aja? Selain komunikasi juga mungkin kita harus Ya, menciptakan komunikasi yang baik. Kemudian misalkan kita itu luangkan waktu 5 menit, 10 menit untuk anak. Jangan difokuskan untuk pagi kerja, siang kerja, malam istirahat sendiri. Jadi jangan difokuskan kesibukan orang tua Iya, saja. Jadi kasih nggak ada waktu untuk anak-anak. Kasih waktu untuk anak juga, kayak untuk ngobrol, ajak anak bermain juga mungkin. Terus nggak ada komunikasi, jangan sampai anak itu merasa canggung gitu kepada orang tua itu ya. Karena kan kalau anak merasa canggung itu kayak apa ya, susah untuk mengeluarkan perasaan mereka. Dapat Kalau misalkan anak tidak diberi kenyamanan dalam komunikasinya, itu kita sebagai contoh orang tua atau orang tua di luar sana itu akan tidak tahu gitu perasaan anak seperti apa, ya, atau kok ada anak-anak keadaan bagaimana. Otomatis kan orang tua itu nggak tahu ya keadaan anak kayak itu lagi senang, sedih. Mungkin seperti itu kalau kurang ada komunikasi. Terus juga sebagai orang tua itu jangan apa ya, kalau bahasa gaul itu toksik. Jangan selalu menuntut anak untuk ini, menuntut. Ya mungkin harusnya anak tuh dituntun gitu ya. Jadi jangan menuntut. Iya, anak tuh belum tahu apa-apa gitu ya. Jadi sebagai orang tua jangan hanya menuntut, tapi harus menuntun anak dengan jalan. sekalipun anak mempunyai suatu kesalahan dalam perilaku ataupun sikapnya, kita tuh harus bisa membimbingnya secara baik. Bukan hanya sekedar dimarahi ya. Ya dimarahi. Jangan mencuit Jangan gitu ya. ini, jangan itu. Kamu itu salah ya. Jadi harus Dikasih tahu. Kan diajak ngobrol secara baik-baik. Apa sih kayak dibilangin kalau yang benar ini, yang salah itu, gitu. Jangan orang tua itu jangan apa ya, membuat keputusan sendiri atau apa ya, Dan tanpa tahu bagaimana perasaan anak mungkin ya. ya. Sebagai orang tua juga harus tahu pendapat anak itu seperti apa gitu, karena menjadi seorang anak itu juga apa ya, menjadi seorang anak itu merupakan hal pertama yang dia dapatkan gitu. Maksudnya kita nggak ada kemauan untuk menjadi seorang manusia, kita tidak ada kemauan untuk menjadi seorang anak atau menjadi seorang yang sudah dewasa gitu. Semuanya juga belajar dengan waktunya masing-masing gitu. Anak juga tidak ingin dilahirkan, anak juga dilahirkan karena mungkin dari hamilnya gitu. Sebagai orang tua, kalau misalkan kita tidak bisa bekerja sama dengan anak kita sendiri gitu, maka anak juga akan merasa tidak nyaman dari keluarga tersebut. Jadi intinya sebisa mungkin jangan sampai berpikiran, jangan sampai menganggap anak itu, jadi ke orang tua itu jangan sampai menganggap orang lain gitu ya. Jadi seperti tadi anak itu harus menganggap apa sih, rumah. Jadi orang tua itu adalah segalanya, tempat pulang. Ya balik lagi ke judul yang tadi, apa sih judulnya? Make your best home for children. Tahu lo untuk hari ini ya. Mungkin tak terasa ya
sudah banyak mengobrol dari awal sampai penghujung acara ini, waktu berjalan sangat cepat. Kita sudah ada berada di penghujung acara ya. Boleh tepuk tangan dulu. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Teh Tiara yang hebat, ya, ada Teh Tiara dan Teh Sally karena sudah menjadi narasumber pada kali ini. Kita berjumpa di lain waktu ya Teh. Terima kasih. Mungkin ada perkataan dari kita tidak? Ada dong. Ada. Iya. Dari saya mungkin mewakili narasumber lainnya. Ya. Diwakili aja ya sama Diwakili sama Teh Tiara. Iya. Saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk duduk di sini dan berbincang bersama. Mungkin pembahasan kali ini tuh menarik, Sangat menarik ya. Namun masih ada banyak di luar sana yang lebih hebat daripada sebagai sebagai narasumber. Saya mohon maaf mungkin sebelumnya jika jawaban-jawaban kita kurang ada kesalahan, mungkin kami mohon sangat baik. Terima kasih atas sharingnya. Oke, kami juga selaku moderator ya, mohon maaf apabila ada mungkin perkata yang tidak enak ya di hati kalian semua. Nah gini, baik kesimpulannya apa nih dari tema kali ini? Ya, mungkin kesimpulannya untuk tema kali ini ya, rumah itu bukan hanya sekedar dinding, atap, pintu ataupun jendela ya. Tetapi rumah adalah situasi di mana anak bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu takut akan suatu hal. Oleh karena itu, kita mungkin sebagai orang tua dan untuk orang tua harus memberikan perhatian, kasih sayang, dan yang paling penting luangkan waktu untuk anak, walaupun itu hanya sekedar 5 menit ya untuk ngobrol. Ingatan dan penglihatan anak itu lebih tajam dan sangat mudah untuk disimpan di memori otak anak. Oleh karena itu, jadilah contoh yang baik untuk anak, karena pada dasarnya parenting terbaik adalah menuntun bukan menuntut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Poucapes Podcast Calon-calon profesi. Dadah. Podcast kali ini gimana nih? Buat ini mah bagus, sudah bagus semuanya, cuman kurang tenang, kurang rileks ya, kurang santai. Padahal kan ini kan tugas cuman nyanginin cerita doang gitu kan, bukan kayak jadi biasa aja obrolan biasa. Nanti mah kedepannya mah buat podcast apa lagi? Karena podcast kan sebenarnya kan nggak formal ya, santai. Soalnya kebanyakan meskipun kata-kata ada yang salah juga nggak apa-apa. Tapi kan iya bukan, bukan kan itu nggak apa-apa itu teh. Bukan seperti itu. Tapi kan bisa. Oke guys, selamat sore. Kita dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, ayo comment and share. Ya, untuk apabila ada kekurangan atau terkadang tambah-tambah kata dari teman-teman semuanya bisa komen aja di bawah ya. Jangan lupa makanya terus podcast kita dari kelompok 3 pengen tahun Kopi Kampus Tasik Malaya. Terima kasih, bye bye, see you.